Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, pemerintah memprediksi puncak arus mudik di jalur tol akan terjadi pada 7 hari menjelang Lebaran. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan parah saat arus mudik tersebut, Kementerian PUPR menyediakan 7 ruas tol fungsional secara gratis yang bisa digunakan oleh pemudik saat puncak arus mudik berlangsung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan 7 ruas tol fungsional secara gratis sebagai alternatif apabila terjadi kemacetan parah saat arus mudik dan balik Idul Fitri 1445 Hijriah. 7 ruas tol ini terbagi dari 3 ruas tol di Pulau Jawa dan 4 ruas tol yang ada di daerah Sumatera. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol Unsur Masyarakat Kementerian PUPR Tulus Abadi dalam Forum Merdeka Barat 9 menyebut, ruas tol fungsional tersebut dibuka apabila kondisi lalu lintas di jalur tol yang telah beroperasi dalam keadaan darurat atau tidak dapat mengatasi kemacetan meskipun kepolisian telah memberlakukan rekayasa lalu lintas. Tulus juga menerangkan apabila ketujuh ruas tol memang dibuka nantinya, maka pengendara hanya dapat melintas dari pukul 6 pagi hingga pukul 18 sore. Meski belum rampung 100% dan belum dioperasikan secara resmi, Tulus meyakini bahwa jika dilihat secara fisik, ketujuh ruas tersebut telah dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan maksimum yang diperbolehkan adalah 40 km per jam untuk memastikan keselamatan pengguna jalan. Nah, kalau dari sisi tol sendiri, itu kan saat ini yang sudah operasional seluruh Indonesia itu meliputi 2.835 km. Ya, itu seluruh Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, ya, dan tentu di Jawa paling panjang ya. Di Jawa itu yang sudah operasional itu 1.700 kilometeran, kemudian di Sumatera 800 kilometeran, dan itu yang nanti akan menjadi fasilitasi mudik bagi masyarakat yang menggunakan jalan tol. Nah, selain itu nanti juga didukung dengan tol yang fungsional. Tol fungsional itu secara resmi belum operasi, tapi dia sudah secara fisik sudah siap dilewati, ya. Tapi nanti dia akan dioperasikan di jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jadi di waktu siang saja. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tengah berfokus melakukan terobosan pembiayaan melalui kredit scoring atau skor kredit guna memenuhi permodalan bagi pelaku UMKM. Dengan skor kredit menjadi metode pembiayaan permodalan tanpa agunan dengan cara melihat rekam jejak keuangan digital nasabah. Memiliki usaha atau bisnis adalah impian hampir setiap orang. Namun faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya suatu usaha adalah modal. Berangkat dari hal tersebut, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki melakukan terobosan agar pencairan permodalan di bank dapat dilakukan tanpa menggunakan anggunan, melainkan digantikan dengan rekam jejak digital keuangan yang disebut kredit scoring atau skor kredit. Teten menilai pelaku UMKM harus terbiasa menggunakan pembukuan keuangan digital. Dengan demikian, para pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan termasuk bank. Untuk menyalurkan kredit kepada UMKM yang unbankable sudah bekerja sama fintech. Jadi sebenarnya penggunaan kredit scoring itu sudah dipakai tapi belum compulsory. Mindset di perbankannya harus berubah. Nah, sebab kalau bank nggak berubah, ini diambil alih oleh industri lain, industri keuangan lain. Fintech sekarang udah mau ngambil sampai 10 miliar pun mereka tanpa agunan bisa. Gitu. Ini kan market yang sangat besar. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pengusaha segera memenuhi hak tunjangan hari raya para pekerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pemerintah. Pemberian tunjangan hari raya merupakan bagian dari menjaga relasi dengan pekerja.
Usai menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam keterangan persnya mengingatkan kembali para pengusaha segera memenuhi hak tunjangan hari raya para pekerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pemerintah. Sesuai surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya atau THR wajib diberikan paling lambat 7 hari menjelang Lebaran dan harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Artinya THR sudah harus diterima para pekerja atau buruh pada tanggal 3 April 2024. Adapun pemberian THR sesuai peraturan ketenagakerjaan merupakan bagian dari menjaga relasi dengan pekerja. Oleh karena itu, Wapres mengimbau para pengusaha untuk segera menunaikan kewajiban pembayaran THR bagi para pekerja. Saya kira sudah ada aturan dari Kementerian Tenaga Kerja, ya, dan saya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh tenaga kerja supaya para pengusaha memperhatikan, ya, untuk THR itu, ya, jangan sampai abai, dan kalau tidak itu nanti kan ada sanksinya, ya, ada sanksinya. Karena itu saya minta para pengusaha swasta memperhatikan itu, dan itu juga dalam rangka menjaga hubungan yang baik antara pengusaha dengan para pekerjanya. Ini demi kebaikan bersama. Keputusan mengenai pemberian THR juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan penuh THR atau membayar dengan cara dicicil kepada pekerja atau buruh. Pengenaan sanksi tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau sebagian alat produksi, atau pembekuan kegiatan usaha. Pemirsa, Kemendikbudristek resmi menetapkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional. Setelah diperkenalkan 4 tahun lalu, Satuan Pendidikan wajib mengimplementasikan kurikulum Merdeka paling lambat tahun ajaran 2026-2027. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Penetapan tersebut diatur dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk menegaskan arah kebijakan kurikulum dan pembelajaran. Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan Anindito Aritomo menyatakan, kurikulum Merdeka secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh sekolah di Indonesia. Sebanyak 20% satuan pendidikan diberikan waktu masa transisi selama 2 tahun atau paling lambat hingga 2026-2027 untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian masa transisi sekitar 3 tahun untuk daerah 3T atau maksimal tahun ajaran 2027-2028. Dengan terbitnya peraturan ini, kita memberikan kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi kita semua. Atas dasar tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Iwan Syahril mengimbau Pemda untuk mendukung kurikulum Merdeka dan sekolah melalui komunitas belajar, serta mampu berkolaborasi dengan Pemda lainnya untuk mengakselerasi penerapannya. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.